Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ramli di Bistay Bincang Santai atau podcast Kemenak Hulu Sungai Tengah. Hari ini Ramadan sudah memasuki di hari ke-21 Ramadan 1445 Hijriah. Di akhir 10 bulan Ramadan sering dikatakan orang ada salah satu malam istimewa yang sering dinanti-nantikan oleh setiap orang mukmin. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, di depan saya sudah ada salah satu penyuluh agama Islam dari Kecamatan Batangalai Timur, Ustadz Muhammad Sani SOS. Kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu sampai orang-orang mukmin itu memburunya. Terima kasih. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, lebih istimewa daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Artinya malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, memberikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin daripada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang beramal ibadah di malam tersebut, maka amal ibadahnya bagaikan beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Itu kenapa sampai 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun itu? Kenapa itu harus? Awal mulanya kan ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabat, Rasulullah bercerita di zaman dulu itu ada seseorang yang siangnya berjuang fisabilillah, malamnya beribadah selama 1000 bulan. Lalu ketika mendengar cerita itu, para sahabat iri. Kami ini ya Rasulullah adalah umat-umat yang pendek umurnya, bagaimana kami bisa beribadah selama 1000 bulan. Nah, akhirnya dengan itu Rasulullah bermunajat kepada Allah, minta diberikan keistimewaan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad. Ada satu malam yang istimewa, yang beramal ibadah di malam tersebut maka diganjar bagaikan beramal ibadah selama 1000 bulan. Nah, itu sejarahnya. Itu jadi sampai 83 tahun setara itu ya? Iya, 1000 kan? 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya walaupun usia kita nggak sampai 1000, artinya kita sudah nilai ibadah kita itu menyamai dengan orang-orang yang dulu ya? Iya, betul. Artinya siapa yang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar itu, maka Allah Subhanahu wa taala ganjar bagaikan beribadah selama 1000 bulan. Jadi itu bentuk kemurahan Allah ya kepada hamba-hamba yang umur mereka yang pendek kan. Artinya satu malam aja sudah nilainya sudah menyamai dengan usia-usia yang maksimal gitu. Iya, karena malam itu malam yang bagus, malam yang baik. Maka kan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena umat Nabi Muhammad ini umurnya adalah pendek-pendek, jarang yang umur melebihi daripada 80 tahun. Berarti itu salah satu kenapa malam Lailatul Qadar itu istimewa ya? Iya. Atau apa ada keistimewaan lain sampai malam Lailatul Qadar itu dinanti-nanti orang dan dicari orang, diburu oleh setiap orang mukmin? Malam Lailatul Qadar itu adalah penyebab jadi disebut dengan malam Lailatul Qadar adalah malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menyerahkan catatan kejadian-kejadian dari malam tersebut sampai dengan tahun yang akan datang akan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, lalu disebutlah malam itu malam pentakdiran, malam Lailatul Qadar. Artinya Allah akan menyerahkan catatan kejadian dari malam itu sampai tahun yang akan datang, masalah rahmat, azab diberikan kepada malaikat Jibril, masalah mencabut nyawa kepada Mikail. Nah, itu. Jadi malam tersebut adalah malam istimewa
Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat yang sebesar-besarnya. Oh, jadi setiap orang itu ingin bahwa catatan hidupnya itu baik ya. Jadi oleh karena itu mereka malam Lailatul Qadar itu berusaha untuk menjadi yang terbaik, melaksanakan ibadah sehingga saat menerima catatan atau apa itu namanya, mereka dalam keadaan beribadah. Ya, artinya siapapun yang beribadah malam tersebut, baik ibadahnya banyak ataupun sedikit, karena ulama mengatakan salah satu cara minimal kita mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar itu adalah dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi tidak perlu semalam suntuk misalnya beribadah. Nah, kalau mampu beribadah semalam suntuk lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ini kan Ustadz, kalau Lailatul Qadar ini kan, malam Lailatul Qadar ini kan orang semakin yakin kalau keimanan mereka kuat ya. Iya. Nah, kalau dari segi sains bagaimana ini Lailatul Qadar ini? Apakah ada misalnya ada penelitian tertentu yang membuktikan secara sains bahwa Lailatul Qadar itu memang malam itu memang istimewa dan berbeda dari yang lain? Bukti adanya malam Lailatul Qadar itu pertama kan sudah dinaskan oleh Al-Quran, surah Al-Qadar. Kemudian dari hadis Rasulullah juga ada, dari ulama juga banyak. Kalau dari pembuktian sains, di dalam kitab-kitab kan sudah tersebut. Salah satu tanda ciri terjadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam tersebut adalah malam yang hening, tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah, itu menurut fakta alam. Kemudian ditambah lagi pernah salah satu pejabat NASA, badan peneliti di Amerika Serikat kan menemukan bahwa secara sains terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam tersebut, di mana kalau setiap harinya itu ada 10 sampai 20 ribu meteor yang menabrak ke bumi, pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada. Artinya malamnya hening, sepi, tenang, sejuk. Itu menurut peneliti NASA yang bernama Karner. Nah, ini dibenarkan oleh peneliti ilmiah Mesir yang bernama Dr. Abdul Basit. Sehingga ini membuat peneliti NASA ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini bukti sainsnya. Masuk Islam ya? Iya, masuk Islam. Karena mendapatkan kebenaran malam Lailatul Qadar yang memang malam berbeda daripada malam-malam yang lainnya. Oke. Ustadz, ini kan kita ini kan tahu sudah keistimewaan bulan Lailatul Qadar kan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita kan ingin nih bagaimana mumpung kan masih beberapa hari ke depan kan, bagaimana cara supaya dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Apakah ada kiat-kiat tertentu gitu? Salah satu caranya tadi dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan sholat tarawih. Nah, di daerah kita khususnya Kalimantan Selatan, apalagi daerah Martapura, kan ada orang melaksanakan di beberapa masjid. Ada yang namanya Qiyamul Lail, jam 1, jam 2 itu kan Qiyamul Lail. Nah, ini salah satu cara kita beramal ibadah agar kita bisa memperdapati keistimewaan malam Lailatul Qadar. Karena kan kita tidak tahu malam keberapa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi. Apa ada tanda-tanda tertentu atau hitungan-hitungan tertentu sehingga kita lebih mudah, artinya yang lebih mudah lah, artinya malam apa gitu? Apa ada rumus tertentu untuk mengetahui? Kalau dari Rasulullah, bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Bisa malam 21, malam 23, 25, 27, dan 29. Menurut pendapat Imam Ghazali, apabila awal Ramadan itu, kemarin kan kita awal Ramadan hari Selasa. Nah, maka insya Allah malam Lailatul Qadar akan terjadi di malam ke-27. Berarti malam Senin yang akan datang. Oh, jadi itu rumus sederhana ya? Iya, itu rumus dari Imam Ghazali. Kita maunya kan enak aja, harinya hanya malam itu saja. Yang malam 21 seterusnya artinya ibadahnya sedikit. Terus ke malam 27 karena kita awal Ramadan hari Selasa, malam 27 kita lebih semangat lagi beribadah. Bolehlah kita ikut kepada pendapat Imam Ghazali. Kan kita kan maunya yang muda-muda yang bisa gitu.
kebanyakan gitu ya. Iya. Ya. Artinya kita kan ada patokan gitu. Mungkin malam Senin ya, itu 27 ya. Iya, 27 Atau ada lagi pendapat lain? Ada. Pendapat lain ada mengatakan bahwa setiap tahun malam Lailatul Qadar itu terjadinya malam 21. Tapi udah lewat malam tadi. Itu pendapat lain. Pendapat lain juga mengatakan setiap tahun itu malam Lailatul Qadar terjadi selalu di malam 27. Nah, jadi tidak salahnya kita dari malam-malam ganjil itu memang menguatkan ibadah kita. Melebihkan dari malam sebelumnya ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah kan, Rasulullah di akhir 10 akhir Ramadan itu bahasanya itu menguatkan ikat sarung pakaian sidin. Artinya lebih membanyakkan ibadah lagi di 10 akhir bulan Ramadan ini karena untuk memperdapati malam yang istimewa tersebut. Ini kan seperti bulan Nisfu Sa'ban ya. Ada orang-orang tertentu yang tidak mendapatkan nilai dari malam Nisfu Sa'ban. Apakah malam Lailatul Qadar ini ada juga yang orang-orang mukmin yang tidak mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar itu? Ada. Karena kan ceritanya pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat diperintahkan turun ke muka bumi. Tugas malaikat itu adalah mencari-cari orang yang beramal ibadah di malam tersebut. Para malaikat akan mengaminkan doa-doa orang yang berdoa. Para malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang beramal ibadah di malam tersebut. Nah, setelah kembalinya malaikat ke langit, lalu para malaikat ini bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, sebenarnya apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar?" Lalu Jibril mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu mencurahkan rahmatnya, memberikan kemaafan dan memberikan kemaafan, kecuali ada 4 golongan yang mereka keempat golongan ini walaupun beramal ibadah tetapi amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tidak dipandang rahmat oleh Allah, tidak dimaafi dan diampuni. Lalu para malaikat mengatakan, siapakah mereka yang 4 golongan ini? Jibril mengatakan yang pertama adalah mudminul khamar, orang yang selalu mabuk. Selalu mabuk ini misalnya di bulan Ramadan ia berhenti mabuk. Sebelum Ramadan kebiasaannya mabuk. Ramadan berhenti. Tobat dia. Tetapi masih ada niat bahwa setelah Ramadan usai nanti saya kembali mabuk lagi. Maka ini dikatakan bukan taubatan nasuha. Maka ini tetap dikatakan mudminul khamar, orang yang mengekalkan mabuk. Karena masih ada niat kan dalam hati. Karena kan salah satu syarat taubatun nasuha itu tidak memperbuat, menyesal dan tidak mencita-cita untuk mengerjakan. Ini yang pertama, tidak akan mendapatkan rahmat, kemaafan dan keampunan dari Allah walaupun ia beramal ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua, belum minta ampun dan minta maaf kepada orang tuanya, ia beramal ibadah di malam Lailatul Qadar, maka amal ibadahnya sia-sia. Ia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak diampuni dan tidak dimaafi. Kecuali dulu bertaubat dulu. Tidak mendapat nilai Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Misalnya kita punya keluarga, lalu ada permusuhan, maksudnya tidak berbaikan. Nah, pertentangan misalnya apalah persoalannya, ada baik besar maupun kecil. Nah, ini menjadikan kita memutuskan tali silaturahim dengan keluarga tersebut, maka orang tersebut kalau beramal ibadah di malam yang sangat istimewa lah, malam Lailatul Qadar, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tidak diberikan rahmat, tidak dimaafi dan tidak diampuni adalah musyahin atau musarim, yaitu allazi la yukallimu akhahu fauqa salasata ayam. Orang sesama orang Islam yang tidak bertegur sapa, maksudnya karena ada permusuhan, bukan tidak bertegur sapa itu karena tidak ketemu ketemu tapi menghindar karena ada sesuatu permasalahan yang terjadi dan ia tidak mempunyai ikatan keluarga orang lain artinya. Nah, ini disebut dengan musahin atau musyarim. Nah, ini termasuk orang yang kalau ia beramal ibadah di malam terjadi malam Lailatul Qadar, amal ibadahnya pun tidak diterima, sia-sia.
Nah, kecuali bertobat dulu baru beramal ibadah. Nah, jangan sampai kita termasuk daripada salah satu yang 4 golongan ini. Nah, mengekalkan mabuk, durhaka, memutuskan tali silaturahim, dan tidak bertegur sapa dengan sesama saudara kita muslim. Oke, ini satu lagi Ustadz, kan misalnya kan kita kebetulan ketemu Lailatul Qadar nih. Ya. Sebenarnya bagaimana sih Lailatul Qadar gitu, atau misalnya ada orang kah atau gimana Lailatul Qadar itu? Mungkin dari pengalaman para apa gitu. Ya, malam Lailatul Qadar itu ada orang yang bertemu langsung dan ada yang tidak. Nah, siapapun yang beramal ibadah baik bertemu langsung maupun tidak sama, bagaikan beribadah selama 1000 bulan. Orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu salah satu tandanya adalah mendapatkan bau yang sangat harum. Nah, karena ciri-cirinya ya? Iya, ciri-cirinya. Karena malaikat yang datang langsung bertemu dengan orang tersebut. Nah, itu salah satu tanda-tandanya. Tapi hanya orang-orang yang khusus, yang mempunyai hati yang bersih, amal ibadah yang banyak, yang bisa mendapatkan keistimewaan ini. Kalau kayak kita kan masih banyak dosa, amal ibadah sangat sedikit, ya jauh lah. Paling kadang kita beramal ibadah di malam itu. Masalah siapa yang ditemuinya langsung, nah, dimanapun turunnya, kita berserah kepada Allah. Yang penting kita beramal ibadah di malam tersebut. Ini kan Ustaz, misalnya nih, kita kan, saya misalnya kan malam-malam itu kan beramal ibadah, kemudian ada sesuatu yang aneh lah gitu, yang kita anggap bahwa itu Lailatul Qadar. Ini bagaimana, apakah kita harus cerita atau gimana? Menurut Rasulullah dan para ulama, kalau memang kita itu betul-betul bertemu dengan langsung malam Lailatul Qadar, yang lebih afdal itu adalah disembunyikan. Jangan diceritakan. Apalagi zaman sekarang kan, kalau orang tahu yang aneh-aneh, pasti akan banyak yang datang, minta banyu, minta doa dan sebagainya. Itu kan viral jadinya. Iya, viral nanti. Nah, sebagian orang kan kadang-kadang meragukan, ini betul nggak? Karena disunnahkan bagi orang yang bertemu langsung dengan malam Lailatul Qadar itu bukan diceritakan, tetapi disembunyikan. Karena itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini mungkin ada pesan-pesan Ustadz mungkin kepada kaum muslimin, mumpung ini masih bulan Ramadan, mungkin silahkan Ustadz. Baiklah, para pemirsa, mumpung kita sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan, sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dan Rasulullah ceritakan, bahwa di 10 akhir Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa. Siapa yang beramal ibadah di malam tersebut akan dinilai amal ibadahnya bagaikan beramal ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Marilah sama-sama kita di penghujung Ramadan ini terus menguatkan ibadah kita, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, berimpak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang lagi kekurangan, agar bulan Ramadan ini betul-betul bisa membentuk pribadi kita menjadi seorang muttaqin sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah dan inayahnya kepada kita, agar kita bisa memanfaatkan akhir-akhir Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah. Jangan malas, jangan ragu bahwa keistimewaan malam Lailatul Qadar itu benar-benar ada, benar-benar disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah, disebutkan para ulama, bahkan para peneliti pun sudah menemukan bahwa memang ada malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita nikmat untuk istiqomah berada di jalan kebenaran, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih ya atas kesempatannya bisa hadir di Bistay kali ini. Semoga Bistay ini, bincang santai ini, dapat memberikan informasi bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan sehingga kita menjadi orang yang terbaik nantinya setelah Ramadan usai. Mungkin itu saja Ustaz. Demikian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.